Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ibadah di minggu ini, hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020 segera dimulaikan. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara diundang berdiri dan mari kita melakukan NNBT nomor 43. Pujilah Allah semesta alam. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia. Segenap bumi angkatlah kidung, Sang Raja sorga telah datanglah. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Mari kita tabiskan ibadat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita sambut dengan melakukan NKB nomor 126, Tuhan memanggil. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu.
Jemaat silakan duduk. Marilah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah namamu, kasih setiamu tetap terus teralami dalam hidup kami. Di hari Minggu ini, kami boleh beribadah walaupun ibadah kami masih ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah persekutuan kami di Minggu pagi ini. Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu. Kami datang dengan membawa segala keberadaan hidup kami di hadapan-Mu. Bahwa sesungguhnya sebagai manusia, kami bersyukur karena Engkau masih menolong, menuntun, memberkati kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan lewat tugas tanggung jawab kami. Tapi kami sadar bahwa seringkali ketika kami beraktivitas, ketika kami melaksanakan tugas kerja kami, ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukan untuk menyenangkan hati kami. Karena itu, kami memohon pengampunan-Mu. Baharuilah kehidupan kami, sehingga ketika Engkau masih menganugerahkan kehidupan, kami mampu berbuat sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mati untuk menebus dosa kami umat manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita melakukan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada tak perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita sambut dengan melakukan NNBT nomor 32, Dunia Semakin Berkabut. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa batra hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyang. Untung ku punya Yesus, nakoda batraku. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, diundang berdiri. Saat ini kita akan mengaku iman kita. Dan dalam pengakuan iman, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Kita nyanyikan ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, yang jadi suci di dalamnya. Jemaat silakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita melakukan NKB nomor 128, Ku berserah kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku, Di daratku, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Engkau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Tinggalkanlah ku di dekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di minggu pagi ini, dalam persekutuan jamaat, kami rindu untuk mendengar dan memahami firman. Roh Kudus berkenan menuntun kami untuk boleh mengerti firman saat ini. Karena itu Bapa, berfirmanlah bagi kami saat ini. Kami sedia membaca dan merenungkan firman dalam hidup ini. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan Alkitab sepanjang minggu yang berjalan ini diambil dari kitab surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat 19. Bacaan Alkitab diambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat 19. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan
yaitu Roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah bacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sambut dengan melakukan "Bagi Tuhan tak ada yang mustahil". Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena dalam tuntunan penyertaan Tuhan, kita boleh ada di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Juli. Kita ada pada tatanan baru, new normal. Dan kita masih diberi kesempatan untuk boleh lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi menghantar kita untuk memahami firman sepanjang minggu yang berjalan ini. Ada dua pemuda yang bekerja di salah satu perusahaan makanan
yang cukup besar. Dan pemilik perusahaan ini adalah seorang yang sangat disiplin dalam pekerjaan. Pekerjaan dari dua pemuda ini, yang satu sebagai seorang cleaning service dan yang satu sebagai pencuci piring. Nah, pada satu hari pemilik perusahaan ini mengatakan kepada mereka bahwa ada satu saat mereka akan lembur selama 3 hari 2 malam. Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh pemimpin perusahaan ini, kedua pemuda ini sangat terkejut karena mendengar apa yang disampaikan oleh pemimpin perusahaan. Mereka merenung, mereka bercakap, mengapa harus kerja lembur sampai 3 hari 2 malam. Dan mereka katakan, ya sudahlah, tidak mengapa. Karena mereka bekerja di perusahaan itu, mereka harus mentaati apa yang disampaikan oleh pemimpin perusahaan itu. Dan akhir cerita, ternyata dengan ketaatan, dengan kesungguhan dari dua pemuda ini, maka pemimpin perusahaan memberi apresiasi yang tinggi bagi kedua pemuda tersebut. Dan ternyata para pekerja yang lain, mereka melakukan tugas dengan bersungut-sungut, berbantah-bantah, dan melalaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka karena kerja lembur. Dan memang kalau bicara kerja lembur itu merupakan satu hal yang tidak mudah. Pasti setiap kita tidak menginginkan hal tersebut. Tapi sebagai orang yang sudah terbiasa dengan kerja lembur, tentunya hal ini menjadi hal yang biasa saja. Ada orang yang melakukannya dengan tidak segenap hati. Tetapi juga ada orang yang melakukan dengan baik, melakukan dengan penuh tanggung jawab, sebab mengingat pekerjaan itu merupakan tanggung jawab mereka. Apapun pekerjaan yang dilakukan dengan bertanggung jawab, pekerjaan yang dilakukan dengan segenap hati, pasti akan dihargai oleh orang yang melihatnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sepanjang minggu yang berjalan ini, kita diberikan dengan satu tema, hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan, yang didasarkan pada surat 1 Petrus pasal 4
ayat 7 hingga ayat 19. Nah, isi pokok dari surat 1 Petrus tidak lain adalah bagaimana mengikuti teladan Yesus Kristus, hidup dengan rendah hati, serta tetap sedia untuk menanggung penderitaan. Petrus mau mengajak komunitas Kristen pada saat itu untuk bagaimana sadar akan penderitaan yang harus dihadapi bersama. Mengingat ketika surat 1 Petrus ini ditulis, ternyata komunitas Kristen hidup pada pemerintahan Romawi yang mulai menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Dalam surat yang ditulis, Rasul Petrus mau menasihati bahwa dalam penderitaan jemaat harus tetap beriman kepada Yesus. Jemaat tetap terus berdoa, harus bersuka cita, dan saling melayani satu dengan yang lain. Dan ini adalah bagian dari karunia Allah yang diberikan bagi setiap orang. Jemaat harus bersuka cita karena boleh menanggung beban atau penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan ini merupakan kehendak Allah yang harus ditaati. Mari kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-11. Dikatakan, jika ada orang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi setiap orang harus memahami apa yang harus ia lakukan, dan ketika melakukan apa yang ia mampu, tentunya harus dengan sepenuh hati, tekun, bekerja keras, serta dilaksanakan secara baik dengan kekuatan dari Allah. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Juga kita melihat penulis 1 Petrus mau menegaskan bahwa penderitaan dan kesengsaraan selalu mengikuti perjalanan kehidupan orang Kristen dan tentunya tidak bisa dapat dihindari. Penderitaan dan kesengsaraan ini bisa karena kesetiaan kita untuk mengikut Kristus, melakukan kehendaknya, tetapi juga ada penderitaan karena hal-hal duniawi yang sering kita dengar seperti pencurian, pembunuhan, dan hal-hal jahat yang lain yang berujung pada penghukuman. Maka dari itu, penulis 1 Petrus mau menasihati, tentunya sebagai orang Kristen, maka selayaknya setia dalam mengikuti Kristus,
melakukan kehendaknya. Karena itu berarti kita sudah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita boleh menjadi teladan bagi semua orang. Dan karena itu kita dihormati oleh semua orang. Karena mampu mengikuti apa yang Allah kehendaki. Dan tentunya dimuliakan bersama Kristus di sorga. Dari firman Tuhan saat ini, kita pun diingatkan kembali untuk bagaimana kita selalu sadar dan setia dalam keteladanan akan Yesus Kristus. Dalam kehidupan yang tidak bisa dihindarkan dari penderitaan, maka kita harus tetap saling menghargai. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Jangan kita mengandalkan ego dan bersikap mau menang sendiri tanpa kita memperdulikan orang lain. Kita adalah imago Dei, segambar dan serupa Allah. Dan karena itu, bagaimana keteladanan Allah harus nampak dalam setiap sikap hidup kita. Tapi juga kita harus sadar bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Dan karena itu bagaimana kita mampu bersosial, kita mampu beradaptasi dengan orang lain. Itu berarti kita saling melayani. Kita saling mengasihi dengan sungguh. Bukan karena terpaksa. Dan tentunya kita harus bertindak sebaik mungkin. Kebaikan yang dilakukan oleh setiap kita pastinya berakar dari hati nurani yang tentunya memiliki kasih Allah. Sebagaimana ilustrasi dari dua orang pemuda. Mereka melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak berbantah, karena mereka sadar bahwa tugas tanggung jawab. Maka selayaknya sebagai orang beriman, kita tetap setia pada kehendak Allah. Dan yang paling penting dari semua ini adalah tetap berdoa. Terlebih pada saat kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Saat ini ada orang yang hidup dalam ketakutan, ada orang yang hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan. Maka selayaknya kita menghadirkan damai sejahtera dan kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus menjadi motivator. Bagaimana kita hidup saling mengasihi, saling menolong, menghargai. Ketika ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, hargailah mereka. Dengan upaya-upaya ini, supaya kita boleh terhindar dari virus tersebut.
Dan itu merupakan tindakan yang baik. Dan ini bukan hanya kita lakukan ketika ada pergumulan, tetapi dalam situasi apapun kita mampu berbuat yang baik. Dan saya percaya pasti kita akan dimampukan untuk melakukan semua ini. Dan apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sambut dengan melakukan NKB nomor 119, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajar benar, firman kehidupan, indah benar, ajar benar, firman kehidupan. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan. Dan sementara kita memberi, mari kita melakukan kidung jemaat nomor 440 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Terima kasih kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan Allah, untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami ketika kami menikmati kehidupan di hari Minggu ini. Kami boleh ada dalam satu persekutuan keluarga, kami boleh beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa bersama, memahami firman bersama. Apa yang sudah kami lakukan kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Bapa, kami tetap terus berdoa, Engkau kiranya berkenan memberkati kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mampu berinteraksi dengan sesama kami, dan karena itu kami hidup saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Karena kami adalah umat ciptaan-Mu. Bapa di sorga, kami pun berdoa dan bermohon,
dengan kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman, bukan hanya di tengah kehidupan keluarga, bukan hanya di tengah persekutuan umat, tetapi dimanapun kami pergi dan berada. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang tetap terus merindukan persekutuan di dalam Tuhan. Engkau kiranya memberkati persekutuan kami, berkatilah kehidupan keluarga kami, dengan segala tugas kerja. Karuniakan kesehatan dan kekuatan, apa yang diupayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Tuhan kiranya turut campur tangan, sehingga segala sesuatu boleh dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkati kehidupan suami, istri, anak-anak, orang tua kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh terpisah. Tapi kami percaya kasih Tuhan selalu ada dan mempersatukan kami semua. Bapa di sorga, Engkau selalu memberkati kami sebagai orang tua di tengah tanggung jawab bagi kehidupan anak-anak. Biarlah anak-anak kami boleh tumbuh sehat, boleh menikmati berkat Tuhan ketika mereka sementara berjuang dengan studi. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan kiranya berkati pergaulan di masa muda, sehingga sebagai anak-anak boleh memberi kebahagiaan dan sukacita bagi orang tua, boleh menjadi anak-anak yang menghargai dan mengasihi orang tua, terlebih anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan pun kiranya berkenan memberkati kehidupan orang tua kami di usia lanjut. Sukacita, kesehatan dan kekuatan menjadi bagian kehidupan orang tua kami untuk boleh menikmati kehidupan di masa tua dalam tuntunan kasih Tuhan. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Bapa, kami tetap terus berdoa untuk kehidupan jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 10 dalam tugas kerja, dalam setiap kerinduan tapi juga pergumulan mereka. Ketika mereka bersukacita, bergembira sepanjang minggu yang berjalan ini, boleh merayakan hari ulang tahun pribadi ataupun hari ulang tahun pernikahan, dikuduskan sukacita mereka. Berkat Tuhan tetap terus menjadi bagian kehidupan mereka dan mengingatkan mereka untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan kiranya juga berkati bagi jemaat yang saat ini diperhadapkan dengan pergumulan mereka. Tuhan beri kekuatan iman, sehingga dalam situasi seperti ini mereka tetap percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Engkau kiranya juga memberkati pelayan khusus Syamas Penatua, Komisi Kerja, Komisi Kategorial Bipra, di dalamnya ada UPK, Kelompok Fungsional Lansia,
BPPJ, panitia, hari-hari raya gerejawi, pegawai, kostor, dan pendeta. Dalam tugas tanggung jawab, kiranya boleh dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang diprogramkan sepanjang tahun 2020, Tuhan kiranya turut campur tangan. Ketika ada upaya-upaya untuk menata kembali pelayanan dalam tatanan baru saat-saat ini, kami memohon Engkau tunjukkan jalan yang terbaik, sehingga apa yang menjadi kerinduan jamaat untuk boleh beribadah boleh terwujud sesuai dengan waktu Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan kiranya memberkati tim multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Dalam tugas kerja mereka diberi kegembiraan dan sukacita, sehingga apa yang mereka kerjakan dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati badan pekerja majelis sinode, memberkati badan pekerja majelis wilayah. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, memberkati pemerintah yang ada di daerah kami, gubernur bersama dengan wakil gubernur, pemerintah yang ada di kabupaten, pemerintah yang ada di kota, wali kota bersama dengan wakil wali kota, camat, lurah, kepala lingkungan, untuk upaya-upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19. Biarlah semua boleh dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu bagi masyarakat, Tuhan pun memberkati sehingga boleh menjalankan tanggung jawab sebagai masyarakat. Dan boleh bersama dengan pemerintah untuk mengambil bagian dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa. Engkau kiranya memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, diundang berdiri, mari kita melakukan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Ya. Selamat siang, selamat kita berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.